Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza sita sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat subuh ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Monggo sami-sami kula lan panjenengan rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat saha hidayah dumateng kula lan panjenengan sami sehingga kita saged nglampahi setunggal ibadah ingkang sangat ageng fadilahipun, inggih menika salat subuh berjamaah. Muga-muga Allah tansah paring sehat dumateng kita sedaya, paring kesehatan lan kula lan panjenengan sami dilebetaken ten surganipun Allah Subhanahu wa taala. Purun nggih mlebet surga. Nggih, sakniki menika kados-kados ewoh golek surga. Keranten nggih informasi nggih terus kemudian kebenaran niku kadang simpang siur. Mugi-mugi kula lan panjenengan sami tetep istiqomah ing dalam ngelampahi ibadah. Nggih, khususipun salat berjamaah. Lan mugi-mugi kula kelebet tiang-tiang ingkang mangke husnul khotimah. Dan mungkin kita sedaya masuk surganipun Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka ngendikan kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Sedaya umatku bakal masuk surga illa man aba, kejaba wong sing gak gelem mlebu surga. Terus para sahabat tanglet, man ya Rasulullah, sapa wong sing gak gelem mlebu surga niku? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Sapa wong sing ngikuti sunah-sunahku, nggih, ketetapan-ketetapan, maka bakal masuk surga. Sapa wong sing ingkar, nggih, piyambake mlebu neraka. Lah kita sedaya niki ngelampahi ibadah ingkang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala lan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga kula lan panjenengan sami nika termasuk tiang-tiang ingkang melaksanakan sunah-sunahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kondisi saat menika memang radi ribet. Banyak informasi yang kemudian kita pirengaken niku nggih simpang siur. Termasuk kula dan panjenengan menika menghadapi era, menghadapi situasi nggih menika pandemi. Kadang nyikapi niki nggih benten-benten. Enten sing optimis, enten sing mboten. Nah, tiang-tiang menika ing dalam nyikapi musibah niku enten nggih benten-benten. Nggih benten-benten. Paling tidak ada 4 sikap orang atau manusia di dalam menghadapi musibah. Yang pertama inggih menika tiyang ingkang diparingi musibah menika marah-marah. Ngoten.
Tiyang menika ketika mendapatkan musibah niku gerutu. Mboten trimo kalih ketetapane Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngomel-ngomel, wah iki apa bae kok dikasih loro. Tonggoku sing apa mendino melaksanakan maksiat kok gak loro-loro. Ah ngoten kadang niku nggih. Nah, niki sikap. Yang pertama niki marah-marah. Kula nate sepindah niku nggih, kebetulan kula niki nggih diparingi amanah kalih pimpinan ranting Muhammadiyah Blimbing niku ngurusi klinik Muhammadiyah Blimbing. Riyen ten pinggir pinggir jalan raya menika niku sewa. Nggih, sewa 20 tahun sak menika sampun pindah alhamdulillah sampun punya tanah piyambak, punya Perserikatan Muhammadiyah. Nah, kula nate nggih ten nggone klinik niku macem-macem. Sikape pasien niku nalikane nrimo loro. Ana sing nyalahno doktere, gak trimo. Iki kok doktere iki apa bae? Iki salah, ngene salah dan sebagainya. Ngoten nggih. Ada suatu ketika ngeten lucu nggih kejadian niku. Jadi tiyang niki niku termasuk kelompok pasar malam nggih. Jadi enten ten Blimbing niku enten pasar malam terus enten sing dengene tong edan niku nggih tong edan niku sakit. Jadi piyambake niku mumet-mumet saking Bojonegoro, saking Gresik terus langsung ten Blimbing. Niku sadurunge pun sakit. Terus akhirnya dibeto ten PKU waktu niku sakit. Terus kemudian Allah dengan ketetapannya nggih, yang niki meninggal ten klinik nggih ten PKU Blimbing. Nah, ten nggone UGD niku nggih ten UGD, kanca-kancane niki ditimbali. Kanca-kancane sing nggone sirkus niku sing nggone tong edan niku ditimbali. Nah, di situ membuat ritual, ya, ritual. Jadi ritual memanggil arwah ngoten ceritane ini. Jadi perawat niki bingung, kaget. Karena apa? Tiga orang niki niku kan sing terpental, di akhirnya rame dan nggone UGD niku. Sampai nggih suarane gaduh lah. Nah, kula ditimbali. Akhirnya itu kutingali, ternyata memang kepingine, gitu ya, kepingine koncone niki gak mati. Piye carane? Akhirnya kemudian ada ritual semacam itu dipanggil itu ritual sampai terpental-pental. Nah, niki nggih enten nggih ten nggone kita tesih enten hal semacam ini. Terus hal semacam ini kados boten trima kalian ketetapane Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tiang-tiang menika niki sudah sudah tertimpa musibah ya. Terus kemudian tidak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ngeten niki. Jadi sayangkan. Jadi tiang-tiang pertama niki tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini kadang termasuk ya, kategori ingkar ya terhadap sunnah-sunnahipun Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Dados kadang niku kula nggih prihatin nggih, kadang kita prihatin. Dalam menyikapi masalah niku kemudian harus semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian kalau misalnya kita ada cerita Rasulullah niku nanti cerita niku tentang pengorbanan. Ya, pengorbanan. Rasulullah nanti cerita ngeten. Dakhalal jannatu rajulun fi dubab wa dakhalan narun rajulun fi dubab. Ana wong iku sing mlebu surga krana lalat. Dan ada orang itu yang masuk neraka karena lalat.
Oh, bingung sahabat niki. Kok ono ya Rasulullah? Wa kaifa dzalik ya Rasulullah? Kaya apa? Kok ono wong iku gara-gara lalat bisa masuk surga dan gara-gara lalat bisa masuk neraka. Wa kaifa dzalik ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW bercerita, marro rojulani ala qaumin lahum sunamun. Sawijin dina ada dua orang yang jalan masuk ke desa, kemudian ada desa itu yang memiliki sesembahan. Ngoten nggih. Sembah laun sunamun. La yajuzu hatta yuqarriba lahu syai'an. Tidak boleh masuk dalam desa itu atau kaum itu kecuali mempersembahkan sesuatu. La yajuzu hatta yuqarriba lahu syai'an. Qalu, maka orang-orang yang bertanya kepada dua orang ini, "Qarrib, persembahkan." Nah, yang satu kemudian mengatakan, "Laisa indi syai'un uqarribu." Aku gak duwe untuk yang disembahkan. Tidak punya sesuatu yang disembahkan. Qarrib walau dubaban. Maka sembahkanlah walau seekor lalat. Faqalu sabilahu. Maka orang ini ya setelah mengorbankan lalat, faqalu sabilahu, diberikan jalan untuk pergi. Silakan pergi. Qalu li ahadihima, maka orang-orang ini penduduk kaum dia berkata kepada yang lainnya, yang satu lagi, "Qarrib." Nah, yang satu ini mengatakan, "La uqarriba." Ya, la uqra inda dunallah. Wallahi la uqarriba dunallah. Saya tidak akan menyembahkan sesuatu, saya tidak akan mempersembahkan sesuatu dunallah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fadoroba unuqau. Orang ini pun dipenggal. Kata Rasulullah, fadoroba unuqau. Maka orang ini dipenggal kepalanya. Maka Rasulullah mengatakan fadakhalal jannah. Maka orang ini dikatakan masuk surga. Nah, ada hal-hal yang sepele ketika kemudian kita menyembahkan sesuatu, ya, berkorban, kemudian sesuatu tanpa niat untuk ikhlas kepada Allah, itu juga berujung kepada ini. Jadi ini cerita agar kita menjadi mawas diri, ya, karena gara-gara lalat pun bisa masuk surga dan gara-gara lalat pun bisa masuk neraka. Nah, yang kedua, ya, sikap yang pertama marah-marah, yang kedua adalah sabar. Nalikane tiyang niku ditimpa oleh musibah, maka orang ini sabar. Ya. Terus Al-Qur'an niku babasyiris sabirin alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka ketika kemudian orang ini ditimpa oleh musibah, selayaknya kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sikap sabar. Jadi tidak kemudian menggerutu, ya, tidak kemudian kita menyalahkan orang lain, ya, tapi semua, ya, apapun yang kemudian ditimpakan kepada kita itu adalah ketetapan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar. Ada yang sabar, wis jika ingin ya wis, alhamdulillah, ngoten sabar. Nah, ada yang tingkat yang lebih tinggi lagi, inggih menika ridho. Nah, nalika ini diparing ketetapan, diparing musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, orang ini ridho. Tidak hanya sabar, misalkan sabar itu nggih nunggu, wis gak uring-uringan lah. Gak uring-uringan. Ya wis, alhamdulillah ngene ya wis. Ini sepeda ya lumayan, ngoten nggih. Nah, ada yang kemudian tingkatan yang lebih tinggi itu ridho. Nggih. Rasulullah SAW menyebutkan mengatakan bahwa ketika kemudian hamba itu, ya, tertimpa musibah dan semua musibah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini harus kemudian ridho oleh famar rodiya falo ridho. Apabila ia ditimpa musibah itu kemudian ridho,
ya, bahwa semua adalah ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kesembuhan. Nggih, nalikane misalkan cilik nggih, lari-lari kita. Niku kita seneng kalian lari kita ngoten. Maka sebelum dia meminta sesuatu, kita sudah memberikannya. Jadi misalkan kalau dia sakit, Allah ketika ridho maka dia bisa memberikan kesembuhan. Faman sakhita falau sakho. Dan apabila kemudian orang ini marah-marah ketika ditimpa oleh masalah, maka Allah pun akan lebih marah daripada itu. Jadi tingkatannya itu. Nah, kemudian tingkat yang paling tertinggi, ya, nalika ini ditimpa musibah, maka tingkatannya adalah syukur. Wah, niki yang abot nggih. Sapa wonge sing ketimpa musibah, ketimpa sakit niku syukur. Nah niku kudu belajar temenan. Kula lan panjenengan sami niki kudu belajar. Jadi ditimpa musibah niku terus bersyukur kepada Allah. Nggih. Karena hadis Rasulullah SAW mengatakan ma min muslimin yusaku saukatan fama fauqaha illa kutibat lau biha darajah wa mukhiyat lau biha khoti'ah. Jadi sopone wong muslim yang tertimpa musibah, tertusuk duri, tertusuk duri atau lebih besar daripada musibah itu, lebih besar daripada tertusuk duri, illa kutibat lau biha darajah, maka dia akan ditambah derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mukhiyat lau biha khoti'ah, dan akan dihapuskan dosa-dosanya. Nah ini, jadi tingkatan yang paling tinggi ini syukur. Okay. Wah ini sing abot manjen. Nalikan ditimpa surga terus kemudian bersyukur kepada Allah. Kita merasakan bahwa ketika ditimpa sakit, ditimpa apapun termasuk tertusuk duri, itu adalah bagian ujian yang akan meningkatkan derajat kita. Dan kemudian akan dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting. Oke, jadi ada 4 tingkatan orang-orang itu ketika menghadapi musibah. Nah, kita ini di tingkatan yang mana? Oke, jangan sampai kemudian musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun ujian yang diberikan kepada kita itu membawa kita malah kemudian jauh kepada Allah. Malah kemudian kita bermaksiat kepada Allah. Oh, aku dikasih musibah terus ya. Allah gak sayang kok. Oke. Jadi bukan seperti itu. Karena orang mukmin ini ajaban li amril mukmin. Setiap apapun yang dilakukan orang mukmin itu sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. In asobathu sarra'u syakaro. Ketika diberikan kesenangan, maka dia bersyukur. Dan fa inna khairullah, dan itu lebih baik. Wa in asobathu dharra'u sabaru fakana khairullah. Jadi ketika kemudian diberikan ketidaksenangan, ujian, maka dia bersabar. Jadi orang itu ketika kemudian diberikan kesenangan maka dia bersyukur, kalau kemudian diberikan musibah dia bersabar. Ini adalah orang muslim, dan itu semua diberikan hadiah atau diberikan imbalan amalan yang baik, dan kemudian diberikan balasan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah semua, kita harus kemudian selalu terus berpikiran positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di kondisi akhir-akhir kita ini kadang kemudian kita ini orang bisa iman, pagi iman, sore tidak iman. Ini bisa terjadi seperti itu. Kita baru-baru mendengarkan orang Islam masuk ke Buddha, misalkan gitu. Nah, ini kan sesuatu yang kemudian mengenaskan gitu ya. Jangan sampai kemudian kita seorang muslim yang kemudian jaminannya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah surga, tapi kemudian kita pindah ke agama lain.
Karena Rasulullah menyebutkan wa inna ahadakum la ya'mal bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dira, ya. Ada orang itu yang kemudian amalannya amalan surga, ya. Sehingga kemudian dia dengan surga itu tinggal sehasta saja. Ya, tinggal sehasta saja, sak depotok, karek gayuh surga itu. Ya. Tapi kemudian catatannya mendahuluinya. Ya. Fayak malu bi amali ahli nar fayat khuluha, dan dia di akhir hayatnya itu melakukan amalan-amalan neraka fayat khuluha, maka dia akan dimasukkan neraka. Wa inna ahadam la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dzira fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Dan ada orang itu dia melakukan kemaksiatan terus gitu ya. Terus kemudian di akhir hayatnya itu kemudian jadi neraka tinggal satu hasta saja, tinggal gayo saja, tinggal melangkah. Tapi kemudian catatannya mendahulunya fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Maka orang itu dimasukkan kepada surga. Nah, jangan sampai kemudian di akhir hayat kita itu kemudian masuk ke nerakanya Allah. Kita sudah istiqomah di dalam ibadah, terus kemudian kita dimasukkan surganya Allah. Karena agama yang paling benar adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Inggih menika Islam. Nah, makanya diajarkan oleh Rasulullah kita harus kemudian berdoa ya, untuk selalu meminta ya ditetapkan hati. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala taatik. Jadi itu harus dilafatkan zikir itu agar kemudian kita menetapkan, Allah menetapkan di hati kita itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Saya kira itu khutbah singkat menika, mudah-mudahan enten manfaate. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.